anugerah-Mu. Semakin hari semakin berkembang besar anugerah-Mu. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menjadikan orang-orang lebih dari pemenang. Kami percaya anugerah Tuhan berlaku sampai hari ini dan terjadi di tempat ini. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, engkau akan siap menerima janji Tuhan. Percayalah, firman Tuhan yang akan mengadakan yang tidak ada menjadi atas hidupmu. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Dan ingatlah, sampai hari ini mujizatnya tetap tersedia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara semuanya, silakan duduk. Pemusik tetap di atas dulu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Ini pertama kali saya khotbah di tempat ini saudara ya. Jadi saya perkenalan sedikit, nama saya Jason Irwan. Saya datang bersama dengan istri saya. Dan hari ini sebelum saya sharing firman Tuhan, namanya ngundang seorang pencipta lagu, pasti kerjaan pertama ngapain kira-kira? Nyanyi. Kalau kemarin saya datang kesaksian dengan lagu saya Yesus Setia, hari ini saya akan kenalkan dua lagu sekaligus secara medley ya. Kunci A, Dok. Yang bisa lagunya sama-sama ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Yuk sama-sama kita bawa hati kita. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Bersama-sama kita angkat tangan kita dan memilih untuk setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap
melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu. Amin. Seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari jemaat Tuhan saja dengan pujian ini sampai akhir di hidupku. Sampai akhir ku kan tetap menyembah-Mu. Melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sampai ku menutup mata, kami tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang setia. Saudara, hari ini tema saya simpel aja. Mengasihi Tuhan sama saja mengasihi sesama. Katakan sama-sama. Kita bersama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Tolong layar suci boleh dibantu. 1 Yohanes 4 ayat 20, saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, tentu lebih gampang menyanyikan lagu cinta. Lebih gampang ngomong I love you. Lebih gampang ngomong aku cinta kamu. Tapi untuk melakukan tindakan cinta gampang atau susah ibu-ibu? Susah. Yang jawab laki-laki, betul. Tujuan saya itu tanya ibu supaya nengok suaminya. Karena ngomong itu lebih gampang daripada melakukan. Saudara percaya nggak kalau kasih manusia bersyarat? Betul nggak? Betul. Siapa yang datang suami istri angkat tangan? Saya kalau tanya Pak Budi mantan jawabannya ngaco nih. Udah. Ini aja nih, ya suami istri, angkat suami istri. Ah ini aja bapak yang udah asam garamnya banyak nih. Pak siapa pak namanya pak? Pak Roni, berarti ini Ibu Roni ya, iya. Pak Roni nikah udah berapa lama? Ya. Udah nikah berapa lama? Nikah. Kok bapak lupa, ibu yang inget ya? Jamaah Tuhan nih bapak satu nih ya. Berapa bu? Nikah berapa lama bu?
40, ngaco lagi. Bukan papa. Berapa? Ibu berapa bu? 40 tahun. Oh berarti dia 47. Berarti bapak lebih cepat setahun ya. Pak mau nanya, bapak sama ibu dulu waktu yang naksir duluan siapa? Saya. Iya, bapak ngomongnya lama banget sih pak jawabannya. Kenapa bapak memilih ibu sebagai istri? Ya nggak ada lagi. Gimana bapak ini? Pak ngomong coba yang semangat pak nih. Aduh saya gemes banget nih. Pak Roni kenapa bapak milih ibu sebagai istri? Ya karena jodoh ya. Oh enak bener jawabannya ya. Coba saya tanya sama ibu deh gantian. Ibu biasanya lebih jujur ya bu ya. Bu kenapa ibu mau pilih Pak Roni sebagai suami? Ya Baik. Apalagi bu? tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggak pernah macam-macam. Nggak pernah macam-macam, rajin menabung, tidak sombong ya. Udah ini Ibu Budi namanya ya. Tanya saya sama Ibu Roni, kan semuanya baik ya, nggak pernah macam-macam, baik, sabar, tanggung jawab. Pertanyaan saya sama Ibu nih, kalau tiba-tiba Pak Roni nggak setia, tiba-tiba macam-macam, tidak seperti yang Ibu harapkan, mau tetap setia nggak sama Bapak? Pikir-pikir dulu. Saya suka jawaban jujur. Jangan coba-coba ibu jawab bilang setia. Terjadilah masalah bu ya. Saudara kasih manusia itu bersyarat. Waktu saya berapa lama lagi nih Pak Budi? Saya kalau ngomong suka kelupaan nih. Darah Yesus 50. Kasih manusia itu bersyarat saudara. Satu kali saya punya mbak di rumah. Nanti yang ibadah kedua istri saya akan kesaksian. Sesuai dengan podcast kita akan kesaksian tentang rumah tangga kita yang luar biasa saudara yang darah Yesus berkuasa ya. Jadi gini, kasih manusia itu bersyarat saudara. Saya punya mbak dulu di rumah orang Kupang. Satu kali mbak saya jatuh cinta sama tukang di seberang rumah saya. Orang Kupang rambutnya lurus atau keriting? Keriting. Satu kali dia ngomong gini, Ko Jason pinjam duit dong. Buat apa? Mau bonding rambut katanya. Kamu teh ngaco, orang-orang rambutnya dikriwil-kriwil pakai babyliss supaya keriting biar bagus bergelombang. Kamu teh rambutnya kayak Beyonce, kok mau-maunya lurusin di bonding. Dia ngomong apa? Pacar saya gak suka yang rambutnya keriting-keriting. What happened sama keriting? Saya bilang gitu. Katanya kalau rambut keriting kayak nyiblorong. Kurang ajar gak saudara? Demi cintanya sama pacarnya, saya pinjemin dia uang 250.000. Entah ke salon bencong mana, saya gak tahu. Dia pulang membawa mujizat saudara. Rambut keriting jadi lurus saudara. Dia gibas-gibas rambutnya, aku tambah cantik gak kok? Saya bilang, lu gak berubah sama sekali. Entah beberapa bulan kemudian rambut itu kembali bergelombang saudara. Tiba-tiba satu malam waktu saya hendak ke toilet jam 12 malam. Mbak saya nangis di kamarnya sambil telepon. Saya tahu lagi berantem sama pacarnya. Kamu jahat, kenapa kamu selingkuh? Gawat. Besok paginya lagi cuci piring, matanya bengkak. Saya tanya, kamu habis nangis ya? Habis berantem ya sama pacar? Iya kok. Ya udah, kenapa? Dia selingkuh kok sama mbak yang di sebelah sono kok. Ya udahlah mumpung dia selingkuh waktu pacaran, kalau lagi selingkuh lagi pernikahan lebih repot. Saya bilang udahlah laki-laki banyak, kamu berhak bahagia. Kamu tuh lagi dicintai, pakai kata-kata indah, nggak ngefek tuh. Kok nggak ngerti kok, udah merasuk ke dalam jiwa dan raga. Gubrak saya bilang. Mau nyuci piring aja inget dia kok, mau makan inget dia kok, saya susah tidur kok mikirin dia. Terus saya mau pinjam duit lagi, loh apa hubungannya pinjam duit? Saya mau bonding rambut saya lagi kok, saya mau kejar dia lagi kok. Darah Yesus saudara. Saya gak kasih pinjam dia uang, karena yang terakhir pun belum dibayar. Ngerti kan Pak Budi mas saya? Tahu gak, maaf ya bapak-bapak ya, apalagi maaf nih ibu-ibu, maaf menurut saya, perempuan kalau jatuh cinta sama laki-laki jatuh cinta, maaf ini, lebih gila perempuan. Betul gak sih bapak-bapak? Hah? Aduh ada yang jawab betul lagi. Coba nonton sinetron, yang paling gelo siapa? Antagonisnya? Perempuan, waduh lebih kejam saudara. Nekat saudara, malam itu dia pikir saya gak tahu kali. Dia keramas itu rambutnya pakai emeron. Dia bersihin dengan handuknya. Dia ambil kertas nasi, ditutup kiri kanan sama selotip. Dia pasang setrikaan saudara. Digosok itu rambutnya. Lurus enggak, weng kayak pohon beringin saudara.
Saya mau bilang hari ini, kasih manusia terbatas. Bersyukurlah pagi ini kita memiliki Tuhan Yesus. Kasihnya tidak pernah terbatas untuk menerima kita apa adanya. Amin. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah saudara, marilah kita belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Karena firman Tuhan bilang apa? Bagaimana mungkin engkau bisa berkata aku mengasihi Tuhan, orang yang kelihatan dalam hidupmu, orang-orang yang terlihat setiap hari dalam hidupmu, engkau tidak bisa kasih, engkau tidak punya nilai apapun. Betul gak saudara? Percuma engkau melayani, percuma engkau berkhotbah, percuma engkau jadi hamba Tuhan, percuma engkau jadi seorang worship leader. Kalau engkau tidak bisa mengasihi orang terdekat dalam hidupmu, tidak ada nilainya. Salib berbicara kasih kepada Allah, tapi juga kasih kepada sesama. Mari saudara dengan cepat. Yang pertama, saya ulang sekali lagi ya. Marilah kita belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Siapakah orang pertama yang wajib saudara kasih? Katakan orang tua. Orang tua. Menghormati orang tua adalah salah satu perintah Tuhan yang penting saudara. Saya baca dengan cepat aja. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Haruslah demikian engkau disebut berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang pertama, saudara wajib mengasihi orang tua. Saudara, buat saya, semua orang yang berhasil hari ini, Pak Budi orang berhasil saya kenal, karena mengasihi orang tuanya. Percaya deh anak-anak muda hari ini, kalau engkau hidup mengasihi orang tuamu, masa depanmu di tangan Tuhan, amin. Janji Tuhan. Masalahnya gini Bapak Ibu teman-teman, anak sekarang itu beda produk sama anak dulu. Saya ini anak dulu, usia saya 46 tahun. Bapak usia berapa Pak? 64 tahun? 4 berapa? Seumuran dong, 79. Oh iya. Bapak anaknya mana Pak? Oh belum nikah? Udah. Iya makanya tanya anak Bapak di mana? Di rumah ya. Bapak kenapa? Apa suara saya kecepatan, kurang jelas? Apa Bapak terkesima lihat saya Pak nih ya? Seumuran ya, iya. Anak dulu sama anak sekarang lebih kurang ajar mana? Oh yang jawab Bapak lagi cepat lagi. Pak, zaman kita Bu, zaman kita seumuran 40 ke atas, ada gak handphone? Gak ada. Handphone gak ada, Instagram gak ada, TikTok gak ada, betul gak? Anak sekarang kalau diajak ngomong, jawabannya pakai TikTok loh, kurang ajar. Gini, kamu lagi ngapain? Aku lagi makan, kurang ajar gak saudara? Ampun, di meja makan, lagi makan ngomong sama orang tua, liatin handphone mulu, sibuk fotoin makanan mulu, gak tahu tata krama. Anak sekarang tuh lebih susah diatur. Apalagi masuk pengajaran bule, beda sama ajaran Cina saudara. Sekarang saya tanya, anak dulu sama anak sekarang, kalau anak sekarang nih setahu saya ya, kalau orang tuanya ngomong 100 kata, anak sekarang jawab berapa kata? 1000. Zaman kita berani gak Pak? Gak berani. Saya mau sharing tentang pengalaman hidup saya ya. Saya gak mau ngomongin anak orang dosa nih. Saudara saya ini punya mama lulusan SMA, papa saya lulusan SD. Waktu saya kecil, saya sering diajar sama mama saya. Mama saya kalau ngajar anak galak. Siapa di sini ibu-ibu kalau ngajar anak galak? Ngaku aja, Tuhan Maha melihat ya. 1, Rachel? Oh lebih galak sama suaminya ya. Kelihatan kok Rachel, jamah Tuhan, 1 perempuan di sana ya. Ini teman baik saudara. Nanti saya belain ibu-ibu yang galak hari ini ya, atau yang mungkin lagi kepahitan sama mamanya dulu. Saya dulu kepahitan loh sama mama saya, karena mama saya galak banget. Kalau ngajar anak begini, kalau ngajar anak nih. 1 kali 1 berapa? Takut gak? 2 mah, bego, ditampar, dihajar. Siapa yang ciptain lagu Indonesia Raya? Bukan saya mah. Anak takut diomelin saudara. Waduh. Beda sama papa saya. Papa saya kalau ngajar anak, suabarnya minta ampun. Tanya istri saya, papa saya tuh orang gak pernah marah sampai dia meninggal, hampir gak pernah marah. Cuman terbatas dalam pendidikan. Betul gak? Karena lulusan SD. Mama saya, PR saya semua excellent, gak pernah di bawah 9, pasti bagus. Papa saya, waktu itu gak ada mama saya. Pah, besok ada PR. PR apa? Lagu-lagu kebangsaan.
Oh gampang lah, emang bapak lu bego. Udah gak enak nih perasaan saya nih. Waktu itu saya 2 SD. Saking miskinnya ya, gak punya lagu, apa tuh dulu buku apa namanya? Yang ada lagu-lagu daerah tuh, lagu kebangsaan lah, saya lupa. Pah, nomor 1, siapa yang menciptakan lagu Mengheningkan Cipta? Kayaknya mah Ibu Sud, kata juga. Saya tulis OON-nya nih, Ibu Sud. Indonesia Raya, Ibu Sud juga, katanya Ibu Sud. Kenapa 1 sampai 10 Ibu Sud, Ibu Sud, Ibu Sud, Ibu Sud. Pulang-pulang nilai saya kusut saudara. Pernah ada ulangan IPA, agama. Pah, Tuhan Yesus lahir di mana? Gua juga gak tahu. Lu tulis saya di rumah sakit, kata aduh saudara. Bagaimana mungkin saya bisa menghormati mama yang galaknya kayak Wonder Woman kesurupan saudara ya. Dan papa yang pintarnya luar binasa. Sebentar. Dulu saya gak ngerti. Tapi bersyukurlah saya mengenal Tuhan. Sebuah kasih Tuhan lewat firman Tuhan waktu saya masuk gereja 2 SMP. Disitulah saya mulai mengerti. Makanya saya bilang firman Tuhan itu luar biasa. Makanya anak-anak muda dengerin ya. Ternyata mama kita bukan mama yang galak saudara. Tapi mama yang bertanggung jawab sama Tuhan. Waktu engkau ada di dalam kandungannya, disitulah perjuangan seorang ibu untuk melahirkan engkau. Dia mendidik engkau mati-matian supaya apa? Engkau dihargai orang. Supaya engkau dipandang orang. Engkau tidak dipermalukan orang. Dan engkau punya masa depan yang baik. Papa saya bukan papa yang sempurna, yang pintar cari uang. Seperti Pak Budi pintar cari uang nih. Enggak. Papa saya orangnya jujur, tanya saya. Orangnya polos. Dagang apa aja sering ditipu. Tapi dia ngasih pelajaran luar biasa. Untuk hidup namanya jujur. Dia bukan papa yang sempurna dalam cari uang. Tapi dia papa yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Untuk menjaga sekeluarga. Makanya gini saudara. Kalau orang tua kita masih hidup sampai hari ini. Bahagiakan mereka. Cintailah mereka. Karena ada satu masa kita akan berpisah. Percuma nangis di liang kubur. Percuma ngasih namanya nisan terbuat dari emas. Yang dia butuhkan adalah apa? Kasih kita sebagai seorang anak. Respect. Amin saudara? Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara. Kita wajib namanya mengasihi gembala kita. Katakan gembala. Saya gak ada janjian yang Pak Budi, gak ada. Saudara, siapakah nama gembala saudara? Pak Budi Sukandi. Temannya Sri Kandi. Saudara mengasihi gembala saudara hari ini? Wah gak tulus nih Kak Budi. Saudara mengasihi gembala sama saja mengasihi orang tua. Karena inilah yang Tuhan titipkan dalam sebuah gereja, ada seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Emang saudara pikir jadi Kak Budi gampang, jadi Cici ini gampang, sebenarnya Kak Budi ya. Ini kebiasaan manggil Kak Budi sih, bukan manggil Pak Budi harusnya. Nggak gampang jadi gembala. Gimana Kak Budi sejak jadi gembala enak? Nikmati Kak Budi udah. Nggak gampang jadi gembala saudara. Mikirin jemaat. Mikirin bagaimana hidupnya jemaat. Makanan firman nggak gampang. Ada yang punya masalah dia harus beresin. Ada yang nggak punya duit harus kasih duit. Nggak gampang. Betul nggak Kak Budi? Ketawa mulu Kak Budi ini, saya nggak tahu ketawanya kenapa ini. Saudara, dulu saya ini kurang bisa menghormati gembala saya. Dulu saya punya gembala di Rangkas Bitung. Gembala saya tidak seperti gembala-gembala di Jakarta yang mungkin jago khotbah. Gembala saya ini terus terang ya kalau khotbah, nggak tahu nih kalau saudara kaget nggak? Kagetnya minta ampun saudara. Coba testing ya, ibu-ibu pasang telinga takut copot gigi palsunya bentar nih. Beneran kaget saudara. Dia bisa khotbah kayak gini loh. Lalu masuklah Yunus ke perut ikan. Dan kaget ya, sama. Saudara bayangkan tiap minggu dar-der-dor sampai ada ibu-ibu sampai tutup telinga, sampai gigi palsunya copot saudara. Untuk ada yang piansu saudara. Saya ngomong gini, ini gembala kok gendeng banget ya. Khotbah kok teriak-teriak mulu ya. Bikin kaget jemaat ya. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya mulai khotbah. Ternyata gak mudah jadi hamba Tuhan. Kalau saya enak, saya pergi Injil. Saya bisa keliling gereja-gereja dengan satu bahan khotbah. Tapi jadi seorang gembala gak mudah. Memikirkan makanan firman tiap hari. Memikirkan kebutuhan jemaat, full timer. Memikirkan jemaat, mendoakan, gak mudah. Makanya saudara belajarlah dari kisah Daud dan Saul. Kurang jahat apa yang namanya Saul sama Daud. Waktu Daud punya kesempatan membunuh Saul dalam goa. Perwiranya ngomong apa? Inilah saat yang kau bunuh Saul. Udah, dia udah jahat sama engkau. Daud ngomong apa? Jangan macam-macam sama orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara ingat hari ini. Kalau suatu hari gembala mau diomongin,
Mungkin dia bisa lemah, mungkin maaf Ko Budi bisa jatuh. Ingat, bagian kita adalah mendoakan, mengasihi dia. Setuju gak Bapak Ibu? Ngomong I love you Ko Budi, Ko Budi. I love you Pak Budi. Masih kurang tulus saudara ini. Coba 1, 2, 3. I love you Bu Jenny. I love you Ko Jason. Itu penting juga. Yang ketiga saudara. Saudara wajib namanya mengasihi pasangan saudara. Katakan pasangan. Mengasihi pasangan itu PR-nya adalah seumur hidup Pak Roni ya. Siapa yang, saya udah nikah 13 tahun, siapa yang udah nikah di atas 20 tahun? Oke, rasanya gimana Pak Samsuri nikah 20 tahun? Sampai rambutnya habis saya lihat ya Pak Samsuri ya. Gak apa-apa Pak, itu namanya rumah tangga Pak. Apa makin begini makin bersinar saya lihat ya. Gak apa-apa. Siapa yang belum menikah? Termasuk Valdo ya. Yang belum menikah? 1, 2, 3. Udah tahu tuh mah. Brother cepetan nikah. Beneran, cepet nikah. Kalau kamu mau ke surga dan neraka dalam pernikahan, itu kumpul semua, percaya sama saya. Saya ngomong gini enak, ada istri saya nih soalnya. Saya sama istri saudara itu tidak pernah pacaran. Yang udah nonton podcast kita pasti tahu, saya gak pernah pacaran. Ini teman baik saya, kenal 12 tahun, nikah. Dulu saya pernah bilang sama istri saya namanya Hetty, saya kepengen punya istri ya, cita-cita nih. Pertama matanya gak boleh sipit. Karena mata saya sipit Pak. Takutnya sipit ketemu sipit anak saya gak bisa lihat gitu. Dapatnya matanya sipit saudara. Kalau matanya kelihatan below hari ini, dia pakai bulu mata anti badai saudara, itu melotot. Kayak Cijennya kan matanya sipit, melotot sekarang pakai bulu mata anti badai. Kedua, saya kayak pengen punya istri jago main piano Valdo. Karena saya penyanyi rohani. Kalau saya pelayanan gak perlu pemain piano, ada istri saya. Ini cuma jago pegangin piano, pegangin aja. Gak ada suaranya. Ketiga, saya kepengen punya istri jago bahasa Inggris. Muka saya kelihatan jago bahasa Inggris ya. Saya ini bodohnya minta ampun saudara. Saya ngomong excuse me itu baru 7 tahun terakhir ini. Dulu tau gak Ko Budi saya Pak Samsuri ini Pak, saya waktu ke Singapura, saking on-nya nih, ketemu orang bukan excuse me, I kiss me. Emang gak bisa bahasa Inggris. Saya pernah pacaran sama anak pengusaha. Kenapa saya pacaran anak pengusaha? Karena saya ingin memperbaiki taraf hidup. Menjadi anak mantunya orang kaya, enak gak perlu nyanyi, capek nih kayak gini, khotbah capek gak perlu punya usaha di hati orang lagi. Pacaran sama anak orang kaya, hanya sih emang gak semuanya, banyak diatur. Saya gak sanggup, putus. Saya pacaran sama SPG. Ya SPG mobil Mercy lumayan kan. Ya model-model kalender. Tapi pacaran sama SPG di Jakarta, bukan di Tangerang ya, di Jakarta. Ngabisin modal saudara. Waduh hobinya ke mall. Kalau saya kan sukanya mall apa? Citraland, Taman Anggrek, dan Mogot Mall, murah. Banyak Ramayana, 70% plus 20%. Ini pacaran, cewek-cewek yang belum nikah ya, cowok-cowok itu kalau pacaran buaya rata-rata. Semua juga diikutin. Kokoh kita ke mall yuk, ayo. Citraland aja ya, Taman Anggrek aja ya. Aduh Koko, aku nggak bisa. Kalau ke sana WC-nya jorok, aku bisa keputihan. Sama ngerti keputihan. Jadi kamu teh mau kemana? Saya maunya ke Plaza Senayan. Mati lu Plaza Senayan lagi. Waduh dulu belum ada apa tuh? Seberangnya FX ya, belum ada. Tahu dong Plaza Senayan mahalnya. Saya aja nggak pernah masuk. Naik motor Panda Cina dulu belum punya mobil nih. Belum punya mobil, naik motor Cina tuh Panda. Ngeng. Sampai mall, tau dong bapak-bapak, perempuan kalau udah masuk mall, matanya berubah 10 megapiksel. Cekrek itu bagus, itu neraka buat saya. Kok aku mau cari kemeja putih, maksud saya di Ramayana tuh banyak. Murah, 1 juta dapat 5. Udah deg, gak mungkin dong dia bayar, pasti saya bayarin. Saya pegang baju di depan, mati loh. Ini satu kemeja aja 1,4, apa-apaan ini? Dia pegang satu kemeja, Kokoh puji Tuhan lagi diskon 50%. Dari harga berapa? 1.800.000, setengahnya 900.000. Gak enak, gesek. Udah beres? Belum beres. Aku butuh hot pen, tau gak hot pen Pak? Hot pen, hot panas, pen panci panas saudara nih. Gue peceng. Di Shopee paling cuma goban.
Apalagi ke toko boneka, katanya apa? Koko kan, dulu kan saya gendut saudara, Kobudi kan tahu saya gendut 110 kilo. Kadang-kadang saya kepengen peluk Koko, bingung mau peluk pakai apa. Ya pakai bantal lah, saya bilang. Saya butuh boneka, kok mati lu boneka lagi. Masuk toko boneka, beli boneka Tere Panda segede bagong saudara. 750.000, hitungnya sendiri. Makan, gak mau di food court. KFC gak mau. Tau gak Kobudi maunya apa? Teppanyaki. Tahu dong Teppanyaki Plaza Senayan, lempar daging wagyu 8 juta, 6 juta, 4 juta. Nonton gak mau di bioskop biasa, premier. Sehari 6 juta, seminggu bangkrut, putus. Yang ketiga, saya pacaran sama anak gembala. Anak gembala gak di sini beda, anak Kobudi beda, Lydia beda. Diundang sebuah gereja acara Natal, yang main piano waduh, rambutnya panjang hitam kayak sansil. Matanya belok, pakai bandana. Main pianonya gak kayak Valdo, nunduk mulu. Dia main piano saudara begini. Wah, waktu rambut dikibarkan saudara. Hadirat Allah nyata di tengah-tengah jemaat saudara. Saya bilang inilah jawaban Tuhan. Saya dapetin hati bapaknya, dapat anaknya. Tapi pacarannya aneh. Pacaran normal kan begini. Selamat pagi sayang, apa kabar? Ih kamu lagi ngapain? Normal kan? Ini enggak. Selamat pagi sayang. Shalom. Udah baca Alkitab belum? Udah merenungkan firman Tuhan belum? Udah saat teduh belum? Udah. Baca apa tadi pagi? Markus 5. Mari kita sharing. Ini mau pacaran mau bergereja sih. Pernah saya ajak ke Taman Anggrek tuh Kobudi. Mau gereja bareng. Pegangan tangan nih. Masa masuk mall begini, masuk mall gini. Si kenapa ya Ralbanda, kenapa jalan sama dia jadi Yesus, jadi Yudas gak cocok putus saudara. Akhirnya saudara, Tuhan pertemukan dengan istri saya saudara, namanya Hetty dan kita nikah. Jangan tepuk tangan dulu, belum beres masalah saya belum. Saya kan bilang berteman, tahun 2012 kita menikah. Nih Cijeni saya kasih ya. Hetty ini selama 12 tahun, nanti saya belain perempuan, saya curhat dulu bentar. 12 tahun berteman nih Pak, coba Kobudi sih kayaknya salah deh ya, kalau nanya siapa-siapa ya. Bapaknya deh, Pak istri itu lebih sabar sebelum menikah atau sesudah nikah? Bapak jangan takut, gak ada siapa-siapa di belakang, ada saya. Lebih sabar mana Pak, sebelum menikah atau sesudah menikah? Sebelum nikah, cocok Bapak. Waktu belum menikah masih berteman baik saudara. Waduh ditemenin ngobrol berjam-jam gak dimarahin. Kamu ngomong aja aku dengerin. Makan bakmi 8 mangkok juga kamu pinter banget. Kamu hebat. Makan babi juga sekilo. Wah kamu dahsyat. Saya berantakan belum mandi ke rumah dia juga. Maupun wangi conge apa juga. Dah. Setelah menikah. Jadi Valdo ingat baik-baik ya. Yang belum nikah, kalau ada lagu ini, deng 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 deng, deng 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 deng, itu bukan lagu tentang kebahagiaan. Itu lagu tentang peperangan dimulai ya. Lian ya, kamu ketawa ngerti ya. Hari pertama masuk rumah di Gading Serpong, langsung masalahnya apa? Aduh, kalau pencet odol dari ujung, jangan dari tengah. Kalau taruh sepatu pada tempatnya, gue gak punya pembantu, gue capek bolak-balik dari atas. Kalau lu pulang pelayanan jangan jorok, lu mandi dulu. Aduh jam 12, mandi dulu jangan jorok. Masuk angin gue kerokin gampang, cepet mandi dulu jangan jorok. Makan bakmi, jangan makan bakmi mulu, babi lagi. Biar piansui, gue gak mau ngurusin, gue capek. Darah ya saudara, perang mulu. Ntar, sabar Hetty. Perang saudara, ternyata saya gak ngerti. Waktu itu saya gak ngerti saudara, maka saya bilang ibu-ibu hari ini. Waktu saya menikah, orang yang nonton podcast saya mungkin udah tahu ya. Saya membawa kepribadian saya bahwa saya gak mau diatur. Saya mau menang sendiri, saya cari uang, dia cuma ibu rumah tangga. Saya paksa dia, nih Rachel harus tahu ya sama suaminya, saya paksa dia jadi pengkhotbah Kobudi. Belajar firman. Udah, buat apa? Khotbah. Gue gak bisa khotbah. Lumayan, kalau diundang dua-duanya dapat PK double. Kurang aja gak saudara saya? Mata duitnya minta ampun. Saya paksa dia khotbah, akhirnya mau jadi pengkhotbah. Jago khotbah laki saudara. Saya berantem.
Masalah apa? Saya orang senang tepat waktu. Ini pasang makeup lama banget. Pasang bulu mata sampai mata begini-begini saudara. Lama banget setengah jam. Datang ke gereja telat. Ribut mau saudara. Satu kali saya pernah ngatain dia loh. Dasar punya bini bego. Nyesel gue punya bini bego kayak lu. Dia jawab apa? Udah tahu bini lu bego. Lu kawinin juga kata juga. Berarti lu lebih. Yang jawab semangat banget. Belum masalah orang tua saya dengan dia. Banyak saudara masalah 2 tahun. Akhirnya setelah tahun ketiga saya yang mengerti. Nah saya bilang ibu-ibu hari ini ya. Bapak ibu, menikah itu tepatnya bukan mencari kebahagiaan. Menikah memasuki sebuah proses pendewasaan. Tidak ada pasangan yang sempurna dalam hidup ini. Tapi biar kehadiran kita menyempurnakan pasangan kita, amin. Saudara, saya dulu orang yang gak mau dengerin istri saya ngomong. Dia orangnya kalem kan depan Kobu di Cijeni ya. Kalem gak Pak Samsuri? Kalem. Di rumah gak kalem. Hobi ngomong. Makanya ibu-ibu ini hobinya ngomong, wajar Pak. Istri Bapak cerewet gak Pak? Cerewet betul. Sama. Dulu kalau dia ngeng, saya tinggal tidur. Sekarang saudara, saya berubah. Makanya ingat Bapak Ibu ya. Jangan memaksa pasanganmu untuk berubah. Berubahlah untuk dirimu sendiri dulu. Saya berubah pelan-pelan. Kalau dia ngomong ngeng, selesaikan pembicaraanmu hari ini. Selesai ngomong, lega. Kedua, kita gak boleh pelit bapak-bapak sama istri. Amin ibu-ibu. Kenceng banget. Firman Tuhan bilang berkata, istrimu itu disebutnya penolong. Kedua, jangan lupa, pewaris kerajaan Pak. Istrimu ini bawa hoki dalam hidupmu. Kalau Jason bisa berhasil sampai hari ini, ada seorang istri yang berdoa. Yang setiap malam berdoa buat suaminya. Jangan main-main. Mungkin istri kita lebih bodoh daripada kita. Sebentar. Namanya penolong, posisinya lebih kuat saudara. Kalau berantem sekarang, tanya istri saya udah gak pernah lawan lagi. Kalau lagi berantem, peluk aja kau Budi kalau berantem sama Cijeni, saya ajarin ya. Jangan dilawan. Kalah, ujung-ujung kita minta maaf duluan. Peluk dari belakang. Jangan peluk dari depan, takut dicakar. Bercanda. Enggak. Peluk dari belakang dengan erat. Jangan lupa kasih uang tambahan jajan di belakang. Tepuk tangan langsung semua ibu-ibu, ini kurang ajar emang nih. Gak boleh pelit sama istri. Bawa hoki loh. Saudara, rumah tangga kami itu diproses luar biasa. Mungkin yang sebagian udah tahu, ada yang belum ya. Saya ini punya masa lalu gak bagus. Saya pernah diperkosa tukang beca. Disodomi 5 SD. Waktu diperkosa 3 tukang beca disodomi. Saya 3 tahun seperti orang bego. Pendiam, gak berprestasi sama sekali. 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah saya langsung jadi LGBT? Enggak. 1 SMA saya mulai merasa, kok saya mulai suka cowok ya. Ternyata kejadian di masa lalu, karena tidak ada pemulihan, itu membawa luka yang tidak ada habisnya. Saya belum nakal belum. Saya pindah ke Jakarta. Untuk pertama kalinya saya tidur dengan namanya laki-laki. Dan di situ saya mulai bingung, kok gue begini. Saya gak nakal saudara, kenapa saya ngomong gak nakal? Ini khotbah direkam gak apa-apa. Saya suka bergaul orangnya. Kumpul dengan orang-orang baik, saya gak nyaman kalau kumpul. Makanya saya pelayanan Ko Budi. Dalam pelayanan saya mengobatin diri saya. Saya mencoba mengobati diri saya. Tahun 2000 saya ketemu dengan istri saya. Di gereja, di Cengkareng. Saya full timer gereja, dia anak tukang bakmi. Tiap hari bawain bakmi karena kasihan. Dulu saya cungkring kurus karena susah banget hidup saya. Mungkin karena dia anak tukang bakmi, dikasih siomay, bakmi, bakso goreng. Lama-lama saya terkena santetan dia saudara. Singkat cerita 4 tahun, ini saya ngomong apa adanya ada orangnya nih. 4 tahun dia nyatain cinta sama saya, bukan saya nyatain cinta, dia nyatain cinta. Dia bilang apa? Dia panggil saya bukan Jason, panggilan saya Akun. Kun, kata Tuhan, lu jodoh gua. Saya bilang gitu, bukan head, itu bukan Tuhan, iblis saya bilang gitu. Tuk tak tek tok saudara. Akhirnya saya terbuka, siapakah diri saya? Heti, lu percuma cintai gua. Gua ini gak normal. Tapi selama 12 tahun, dia gak berhenti berdoa loh. Untuk menutupi status saya sebagai penyanyi rohani, saya menikah dengan dia 2012. 9 tahun dalam pernikahan. Kita mencoba segala cara. Gak ada mentor soalnya waktu itu. Akhirnya gak kuat juga.
2021 pas COVID, mulailah rumah tangga kita datang namanya sebuah bencana. Akhirnya saya tinggalkan dia ke Amerika. Kita fight. Dan satu kali di tahun 2023, singkat cerita, karena ini panjang kalau detail. Saya bertemu dengan seorang mentor, seorang pendeta. Dia mulai membenahi hidup saya. Dan saya gak pernah lupa omongannya mama saya juga. Waktu saya di Amerika, dia suruh saya pulang. Saya kalau ngomong kayak gini kadang-kadang bukannya nangis karena sedih ya. Saya bersyukur di dalam masa proses hidup saya itu, kita masih kontak ya, masih kontak, masih ngobrol. Kalau orang bilang saya gak biayain dia, saya bilang saudara, tiap bulan saya kasih, gak pernah saya kurangin. Saya bilang, Het, kenapa lu kok gak belain gua? Begitu banyak berita. Dia bilang, diem. Mama saya bilang pulang. Waktu saya pulang ke Rangkas Bitung, saya ngaku semuanya. Bayangkan saudara, 30 tahun loh, saya menyimpan semuanya sendiri. Makanya saudara gak ngerti ya, kenapa saya bisa bikin lagu Sentuh Hatiku, Tuhan selalu menolongku, Tuhan tahu banyak lagu-lagu bagus. Karena ada luka yang membuat saya mengerti luka orang lain. Makanya saya punya kemampuan, saya udah bilang sama Cijani, saya punya kemampuan untuk menyerap kesedihan orang lain. Dan saya bikin sebuah lagu. Waktu saya pulang, saya ngaku mama saya ngomong gini, Kun, walaupun 1000 orang, 1000 gereja, 1000 hamba Tuhan mau menghakimi dirimu, ingat, Tuhan gak pernah tinggalin. Mama berdiri sebagai orang tua yang melahirkan lo. Yang harusnya hak itu mama ambil untuk menghajar. Tapi hari ini mama mengambil hak mama. Izinkan mama untuk tolong lo sebagai anak mama. Saudara, akhirnya saya mulai tenang. Mama saya mulai tolongin saya, ketemu mentor saya. Dan akhirnya hati pun pulih. Saudara tahu kalau saya bisa kembali sama istri saya hari ini, itu bukan karena kekuatan saya. Dia tahu kok saya gak mau balik. Saya pernah bilang sama dia loh, mendingan lu nikah lagi. Lu ini perempuan baik, saya bilang. Selama 25 tahun kita kenal, tidak pernah sedikit pun lu ngomong jelek soal gua. Lu berhak mendapatkan laki-laki terbaik dalam hidup lu. Dia nangis saudara, gua bahagia sama lu. Gua bahagia sama lu katanya. Saya gak mau. Saya pertahankan mati-matian, saya gak mau kembali. Tiba-tiba ada belas kasih Tuhan membuat saya mengerti. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus pulang. Dan kita bersama-sama lagi. Dan saudara, dari kisah ini saya mau ngomong gini. Rumah tangga yang bahagia, bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga yang mampu menghadapi masalah. Kalau hari ini ada bapak-bapak, mungkin sudah melukai hati istrimu. Pulang, kembali. Gak ada kata namanya minta maaf, itu ada hal yang salah. Belajar untuk terbuka saudara. Sekarang hidup kami udah kembali bersama, kita pegang anak-anak muda. Kita banyak mentorin juga keluarga-keluarga yang senasib dengan kami. Saudara tahu, di Indonesia rumah tangga LGBT itu banyak banget. Berapa banyak istri-istri yang bergumul. Tapi endingnya cuma mampu bertahan, entah kapan pulih, gak ada yang tahu. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir saudara. Ini kisah yang luar biasa tentang seorang istri di Hong Kong. Waktu saya pelayanan ke Hong Kong dengan istri saya khotbah hari itu, ada seorang ibu cantik, kesaksian gini. Saya punya seorang suami, saya nikah bukan karena cinta, tetapi nikah karena suami saya kaya. 2 tahun pernikahan kami dikaruniai anak, seorang anak. Dia selingkuh sama sekretarisnya. Buat saya gak apa-apa, saya gak cinta. Tahun keempat ada 2 orang anak. Disitulah cinta tumbuh. Waktu cinta itu tumbuh, dia selingkuh dengan teman baik istrinya sendiri. Teman saya berarti kan. Sakitnya luar biasa dia bilang. Kok bisa selingkuh dengan teman gereja sendiri, teman baik saya sendiri, teman doa saya sendiri. Dia tinggalkan, dia bilang gini, saya ditinggalkan suami saya, dia memilih teman saya. Saya marah, saya ngomong gini, Tuhan kurang apa di gereja? Gereja butuh uang, saya kasih dana. Saya ikut doa, saya membuat kerjaan Tuhan. Kok dapatnya begini? Gak ada jawaban.
Lalu pendoa syafaat ngomong gini, ibu mau bertahan gak? Mau pak. Mau bu katanya. Kalau ibu mau bertahan, jangan berdoa untuk suamimu berubah. Berdoalah agar engkau yang berubah. Terkadang ada sebuah proses Tuhan izinkan, sebenarnya tujuan Tuhan mengubah dirimu sendiri. Singkat cerita, dia lakukan apa yang dibilang sama pendoanya. Kata pertama, setiap suaminya pulang, dia gak tanya dari mana. Dia siapkan pakaian terbaik. Dia siapkan makanan terbaik, walaupun kesel, dilakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Gak gampang. Kedua, setiap suaminya pulang, dia ngomong gini, "Pak, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus menyertai engkau." Bertahun-tahun. Sampai berapa lama? 14 tahun. Belum tentu semua orang kuat. Singkat cerita, waktu proses Tuhan selesai, suatu hari Tuhan bela hidupnya. Ketika 14 tahun telah berlalu, di sebuah kamar hotel, sehabis suaminya making love sama selingkuhannya, teman baiknya. Waktu dia buka tirai, betapa kagetnya di kota Hong Kong itu saudara. Itu neraka. Banyak orang mati terbakar. Dan Tuhan kasih penglihatan di tengah-tengah dia sedang terbakar. Tapi yang bikin dia heran, kok badannya tidak hangus, rambutnya tidak habis. Ada seorang wanita yang memeluk dari dia dari belakang. Pakaiannya habis, tubuhnya koyak, rambutnya pun habis, hitam semuanya. Dia melihat ada sebuah cincin di tangan perempuan itu. Dan itu cincin kawin dia. Saudara tahu siapa yang memeluk dari belakang? Istrinya sendiri. Saudara tahu, gak perlu nunggu lama. Dia tinggalkan selingkuhannya, dia pulang, dia kembali kepada istrinya. Melalui pagi hari ini saudara, marilah kita mengerjakan kasih kita sungguh-sungguh, amin. Namanya masalah, proses hidup semua rumah tangga beda-beda. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan sudah menolong kami berdua, Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan keadaan kita, amin. Bagian kita setia saja sama Tuhan. Mari bangkit berdiri sebuah sama-sama. Ayo sama-sama datang sama Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Tuhan hadir saat ini. Haleluya. Sampai akhir hidup, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu.
mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Saya minta semua jemaat Tuhan untuk tutup matamu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Bukan karena kami mengasihi Tuhan, Engkau mau mengasihi kami. Bukan karena kami rajin menabur, bukan karena kami berbuat baik maka Engkau mengasihi kami. Meskipun kami nggak setia hari ini, mungkin kami nggak baik-baik hari ini, tapi Engkau tetap memilih setia sama kami. Engkau tetap memilih mencintai kami Tuhan. Kalau kami sudah menerima sebuah kasih yang sempurna, ajarkan kami juga mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau berubah. Kami gak mau cuma jago nyanyi, kami cuma gak mau jago ngomongin firman, kami cuma gak mau jadi pendengar. Tapi hari ini biar firman Tuhan berkata, jangan kasih-Mu tawar, jangan kau setengah-setengah. Kalau hari ini kau sudah melakukan dosa, Tuhan itu setia dan adil, datang sama Tuhan, Dia ampuni dosamu. Kalau hari ini rumah tanggamu diproses oleh Tuhan, ibu, Tuhan bilang jangan takut. Sekali-kali aku Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Ada pundak yang kuat untuk engkau melewati segala sesuatunya. Selama engkau tidak pernah kehilangan harapan dalam Tuhan, engkau gak pernah kehilangan apapun juga. Tuhan berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Berikan roh peka akan Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun omongan di luar apapun, bukan bagian kita untuk membalas. Izinkan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Tuhan berkati BSD Church Tuhan. Gereja ini ada karena tangan Tuhan. Gereja ini ada dalam campur tangannya Tuhan. Ketika nama Tuhan ditegakkan di tempat ini, Tuhan akan mengirimkan banyak orang untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara semuanya, silakan duduk. Bapak Ibu yang mau dapatkan USB lagu-lagu rohani saya, nanti ada di depan sana. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG untuk Rabu 28 Mei 2025, Fellowship CG. Jadi semua CG akan digabung dan diadakan di Sport Club Green Cove jam 7 malam. Dan ada kabar gembira buat jemaat yang berdomisili di area Pamulang. Care and Grow Community akan hadir di area Pamulang pada bulan Juni. Jadi untuk jemaat yang berdomisili di area Pamulang, jangan lupa untuk hadir di Care and Grow Community. Menara doa onsite diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di kantor sekretariat BSD Church, Ruko The Loop, Blok F nomor 2. Morning worship onsite diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di ruang Mandalika A samping lobi Hotel Embassy BSD. Children of Blessing atau CHOBI, Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Hotel Embassy lantai 7. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Embassy Hotel BSD bersama Pastor Hans Geni, salah satu founder Pesat Ministry. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan kunjungan, bisa menghubungi Sekretariat Gereja di 08 111 735757. Terima kasih untuk jemaat setia BSD Church, dan saya mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bisa mengisi form anggota jemaat supaya kami mengenal dan melayani Bapak Ibu saudara-saudari lebih baik.
Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.